yang bikin beda sama general coaching tuh apa gitu case-nya? Balik lagi ya, dia sebenarnya nggak 11-12 pendekatannya. Kalau general coaching pendekatannya sama seperti observasi dan sebagainya itu nggak ya bisa juga disebut seperti ini. Gitu. Ya kamu ke rumah sakit aja, perlu minum obat kamu gitu. Iya. Karena memang itu kalau itu sakit ya, maksudnya kayak asam lambung naik kemudian itu kan nggak bisa. Silakan kamu. Nggak cukup. Nggak bisa. Oke. Selamat datang di Psikologi di Kantor. Ketemu lagi bersama aku Putri Novelia. Kali ini kita kedatangan kembali yang sebelumnya sudah pernah datang. Kayak udah lama banget. Udah berapa lama kita gak ketemu ya, Kak? Seminggu. Kan seminggu kan? Iya, seminggu kan, bener. Oke, seminggu yang lalu kayaknya ya. Jadi kita kedatangan lagi karena di episode sebelumnya Mas Dodi udah cerita soal, bukan cerita sih, spill sedikit lah tentang neurosemantic coaching. Nah, episode kali ini kita mau bahas nih kira-kira apa ini ya kan? Neurosemantic coaching ini apa gitu? Dan apa kaitannya sama kita para pekerja ini gitu ya? Nah, kita akan bahas lebih detail. Langsung saja. Mas Dodi. Gak usah kenalan lagi nih. Gak usah lah kenalan ya. Oke, kalau mau kenalan lihat episode seminggu yang lalu. Episode sebelumnya. Okay. Gitu. Tapi sebetulnya Mas Dodi certified juga sebagai apa ini? Neurosemantic coach gitu. Berarti memang tersertifikasi. Jadi karena seperti aku cerita di episode sebelumnya dulu waktu di company di sekolah-sekolah ini tuh, karena untuk kepentingan company dan di luar, ya jadi kan banyak disekolahin, banyak bersertifikasi. Karena ada beberapa yang mensyaratkan itu kan. Oh iya. Harus certified ini, harus certified itu gitu loh. Itu dari kliennya. Oh, dari kliennya gitu. Kayak misalkan di yang tempat sekarang aku ngajar ini ada sebuah company banking gitu yang dia punya kurikulum ya, punya kurikulum untuk manajer muda gitu, dan syarat yang boleh ngajar beberapa waktu yang lalu ya, nggak tahu kalau sekarang sudah diperbarui, beberapa waktu yang lalu syaratnya itu karena ada materi coaching di dalamnya, maka yang ngajar harus certified coach dong kan, nggak boleh yang enggak gitu. Nah, salah satu contohnya seperti itulah. Jadi mau nggak mau karena certified ya harus certified ya tersertifikasi. Iya. Oke. Jadi gitu. Apa sebenarnya ini neurosemantic coaching ini? Ini menarik karena awalnya aku belajar coaching itu kan secara umum ya, kayak coaching aja gitu, general coaching gitu. Untuk kebutuhan kantor waktu itu sebetulnya. Tapi certified coach yang general udah juga? Udah. Loh, iya kan? Kalau ada yang butuh. Jadi awalnya itu sebenarnya meskipun aku certified practitioner untuk yang neurosemantic ini, tapi aku nggak pasang plang kayak dokter atau psikolog gitu kan ya, karena tujuannya kebutuhannya adalah untuk ya itu tadi awalnya untuk sertifikasi supaya bisa ngajar dan sebagainya itu tadi. Cuma karena di klien-klien yang butuh materi coaching ini, kemudian tahu kalau aku coach, mereka tuh pernah nih suatu saat lagi materi coaching, inisiatif tuh bikin nomor antrian, Pak habis ini saya mau sesi. Konsultasi gratis. Mumpung kan sepaket sama ngajarnya. Nah dari situlah kemudian dari mulut ke mulut, terus jadi dapat banyak klien dari mereka juga, meskipun aku nggak pasang ini ya, plang dan sebagainya gitu. Balik itu lagi namanya reputasi berbicara, guys. Lanjut. Balik lagi ya ke yang neurosemantik. Kalau kita bicara neurosemantik, sebetulnya banyak banget yang ahli di luar sana, banyak banget yang lebih pintar. Guru saya lebih pintar tentu saja gitu ya kan. Tapi kalau secara umum boleh dijelaskan neurosemantik itu apa? Ini yang pakai bahasa yang paling gampang aja. Iya, yang anak SD juga paham. Yang anak SD juga paham. Neuro itu kan apa ya? Saraf kan ya, neuron gitu kan ya. Semantik itu makna. Ada bilang bahasa, ada bilang makna gitu. Jadi neurosemantik ini sebetulnya adalah bagian dari, pernah dengar NLP kan? Pernah. Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming itu kan ada banyak
jenisnya macamnya gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah neurosemantik ini. Oh. Gitu. Hipnosis itu juga bagian dari NLP kan sebetulnya. Iya. Tapi beda sama neurosemantik. Gitu. Aku nggak bisa hipnosis. Tapi efek dari yang ini, NS ini, kadang bisa seperti hipnosis gitu. Tapi itu, inilah ya, nggak usah dibahas dulu. Yang penting kita tahu dulu, neurosemantik itu adalah, jadi tadi neuro itu adalah saraf. Ya, neuron-neuron gitu. Semantik itu makna. Jadi, kalau kita sedang berkomunikasi, kadang-kadang kan ada orang yang mau bicara sesuatu, tapi yang dia ingin sampaikan sebetulnya bukan itu. Oke, nggak nyampe message-nya. Jadi ada pesan, core intinya ini, tapi dia membungkusnya dengan layer-layer ini, sebetulnya ini adalah meta level. Jadi NS Coach ini adalah bagian dari meta coaching. Meta itu kan yang melingkupi. Yang menaungi. Jadi kalau boleh dibilang meta itu bisa up, above, and beyond. Gitu. Jadi kalau intinya ini, meta itu nih, layer-layernya ini loh. Jadi orang mau ngomong apa, yang keluar itu bukan yang mau diomongin. Tapi ada layer-layernya itu, yang keluar. Gitu. Nah, pendekatan neurosemantik itu untuk mengetahui core-nya ini. Dari mana? Jadi kalau misalkan kita ngomong, kita berbicara, kadang-kadang ada makna tersirat, bukan yang tersurat. Jadi implisit maknanya. Dia nggak ngomong itu, tapi sebetulnya mau ngomong itu. Tapi yang diomongin bukan itu. Gitu. Nah, sebagai kayak cenayang. Nah, kan ini banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi sebetulnya bukan cenayang karena fundamentalnya dari neurosemantik ini adalah evidence based. Evidence based ini pengamatan berdasarkan evidence. Evidence-nya apa betul? Pertanyaannya bagus banget. Dari gitu ya. Dari sensory based. Nah, kalau Kak Putri kan membayangkan sensor itu yang disentuh-sentuh gitu ya kan. Sensor itu maksudnya senses, 5 senses kita. Jadi ada visual, auditory, kinestetik, olfaktory, gustatory, semuanya diperhatikan. Jadi kekuatan dari coaching itu kan sebetulnya adalah listening kan. Iya. Listening skill. Betul. Ini adalah bagian dari komunikasi yang paling penting menurutku. Aku ngajar komunikasi, jadi kalau aku lagi ngajar gitu, yang aku drill, kalau kelasnya komunikasi beneran nih ya, bukan yang kayak yang kelas singkat setengah hari gitu, nggak mungkin. Langsung bisa komunikasi. Kan ada ya kan, klien-klien yang minta, kami maunya kelas komunikasi tapi setengah hari. Apa, diajarin mendongeng? Storytelling. Storytelling apa ya? Karena konsep komunikasi bagi banyak orang itu adalah verbal kan. Iya. Padahal komunikasi itu pakai 5 senses. Iya. Ya itu yang non-verbal itu ya. Betul. Jadi dan itu jadi sangat kompleks karena berhubungan dengan people, balik lagi ya, seperti yang kita bicarakan di episode sebelumnya. People itu sangat kompleks sekali. Jadi komunikasi itu tidak sesimpel kita kirim training kemudian bisa. Ya. Balik lagi purpose-nya sama parameternya apa kan gitu. Nah, listening. Nah, ketika kita listening, orang mikirnya kalau listening itu pakai auditory aja. Listening juga pakai 5 senses. Gitu. Gimana? Jadi listening itu bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Oh. Beda ya, menyimak. Iya. Jadi kalau Kak Putri, itu hear atau listen? Hear. Hear kan? Iya. Mendengar. Iya. Tapi kalau listen, itu Kak Putri menyimak. Berarti ada atensi di ada sana. Atensi, ada approach-nya, ada purpose-nya, nanti ada banyak hal yang bisa kita dapatkan gitu. Nggak cuma sekedar lewat gitu aja. Gitu. Nah, semantiknya itu muncul dari mana? Dari neuro kita, dari saraf-saraf kita. Jadi kadang seseorang ngomong sesuatu, tapi kemudian misalkan aku sebagai seorang coach gitu ya, tiba-tiba aku bisa aja bertanya gini, contohnya ya, Kak, kamu lagi ada masalah sama ibumu ya? Terus dia kagetin, hah, kok tahu sih Pak? Padahal kan saya nggak cerita. Ya, mulutmu nggak cerita. Tapi mukamu, gesturnya bercerita, gerakan bola matanya bercerita,
Dan yang paling penting dalam neurosematik ini kita perlu memperhatikan pattern, pola. Karena ini sangat penting sekali. Jadi misalkan contohnya yang tadi, kok tiba-tiba tahu aku cerita tentang ibuku misalkan, padahal aku nggak menyampaikannya secara verbal. Gitu. Karena selama bercerita, selama dia berkomunikasi itu, dia mengulang pola. Dan pola itu dia tempatkan dalam, kalau di kami istilahnya ada namanya semantic space. Semantic space itu menempatkan makna dalam ruang-ruang. Kayak Filosofis sekali lah. tapi, aduh, tolong jangan bingung ya, guys. Jadi misalkan gini, ini udah dengerin aja, kita nikmatin ya. Kalau misalkan bingung nanti bisa belajar sekolah. Tapi maksudnya ini pengenalan kan, pengenalan. Iya. Jadi misalkan begini, semantic space itu contohnya. Ketawa lo, Chandra. Penonton diam, Anda semua diam. Penontonnya banyak banget, geng. Bos, saya kayak ada SD tuh, gimana Om? Jadi, gitu kan. misalkan nih, Kak Putri cerita. Terus kemudian di cerita itu, Kak Putri akan bicara, jadi nih ya, aku nih sama bosku ini selalu aja misalkan. Ya. Nah, kemudian bergerak-gerak lagi tangannya misalkan. Ya. Jadi setiap kali bercerita tentang bosnya misalkan, itu tangannya akan seperti ini misalkan contohnya. Kemudian bercerita tentang siapa nanti akan, ini namanya semantic space. Dia nggak ngomong kalau dia lagi ada konflik sama bosnya. Ya. Tapi secara gestur dia menempatkan bosnya dalam ruang tertentu gitu loh. Oh, oke. Paham kan ya? Nah, itu yang diobservasi, yang diamati seperti itu. Bagian dari neurosematik itu contohnya yang kayak itu. Jadi pendekatannya sangat observasi Betul, sekali gitu exactly. ya. Jadi dari apa yang disampaikan, ditampakkan, Betul. itu semuanya diobservasi. Dan bukan asumsi ya. Ini evidence based. Iya. Karena evidence-nya dari mana kan tadi gitu. Evidence-nya dari sensory based. Jadi neuron ini bahasa tubuh, gerakan nggak bisa bohong kan? Iya. Karena bisa kita amati secara visual, kita bisa dengar kata-kata dan sebagainya, termasuk denyut jantung, denyut nadi. Bukan. Ini nafas itu Nafas. Suara nafas, kemudian pergerakan diafragma itu kan bisa teramati. Misalkan sedang bercerita tertentu, kemudian tiba-tiba, tapi dia nggak sadar nih. Oke. Wah, ada sesuatu. I see. Terus, jadi bertanya nih, bedanya apa sama coaching biasa? Karena kan juga, ya juga ada observasi, kita melihat gerak verbal dan juga non verbalnya kita perhatikan, gitu kan? Pendekatan coaching kan beda-beda ya, macam-macam ya. Ada yang dia seneng framing dulu, ada yang suka nggak framing gitu ya, berdasarkan apa adanya gitu. Ngeflow gitu aja. Ngeflow aja, beda-beda. Jadi sebetulnya sih bedanya tuh tipis-tipis ya. Yang penting kalau menurutku kita perlu tahu dulu konsep coaching. Karena kan ada orang yang bingung nih, konseling, coaching, mentoring. Kan gitu kan, ada psikolog, ada psikiater, ada coach, macam-macam gitu kan ya, banyak. Nah, ini perlu kita pahami dulu baseline-nya gitu. Ini unik karena apa? Idealnya adalah ketika seseorang datang ke seorang coach misalnya. Aku memposisikan diriku sendiri ya. Jadi mungkin kalau yang coach-coach yang di luar sana ada pendekatan yang lain juga sah-sah aja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau aku ada orang datang misalkan nih mau sesi gitu ya, pasti aku akan tanya dulu tujuan ketemunya mau ngapain, mau apa. Karena coaching itu ngeset goals, ngeset purpose dulu. Goals-nya apa ini gitu. Bedanya sama yang lainnya itu ada di sini. Jadi idealnya kalau ada seseorang datang ke aku, kemudian sesi misalkan ya, udah tahu nih misalkan udah dilalui, udah tahu goals-nya dan segala macam, kemudian along the way aku kayaknya yang kamu butuhkan bukan coach deh. Kamu kayaknya perlu ke psikolog misalkan. Aku akan refer dia ke psikolog. Atau, aduh nggak bisa nih. Ini kayaknya ada potensi-potensi neurosis misalkan seperti itu. Kayaknya perlu psikiater nih gitu. Aku akan refer ke psikiater. Idealnya seperti itu sebetulnya. Faktanya terima semua. Ini aku alami, bukan. Fakta ini aku alami ya. Ini based on my knowledge and experience ya, guys. Jadi mungkin pengalamannya masing-masing individu beda-beda. Kan itu 90% itu justru yang sedang atau sudah pernah konseling ke psikolog atau berobat di psikiater.
Kan pressure ya. Oh iya. Kebalik. Oke. Karena gini, jadi Aku jadi penasaran, tapi lanjut dulu. iya kan? Pasti, karena aku juga pernah tanya ke kolegaku yang psikolog juga gitu. Tapi nanti, jadi aku akan selalu sampaikan ke mereka. Karena biasanya kalau sebelum sesi sama aku aku menyebutnya pre-session. Oke. Pre-session itu untuk building rapport. Ah. Jadi membangun trust gitu. Lu kalau nyaman sama gue misalkan, ya udah kalau mau lanjut ayo baru bikinin kontrak gitu ya kan. Kalau misalkan enggak ya enggak apa-apa. Jadi pre-session itu pro bono, Kak. Oh baik. Guys, kalau Jadi semua ini adalah marketing. jadi Karena lihat kita judulnya udah ya. Jadi ada pre-session. Jadi kan, aduh kan sampai ini. Jadi pre-session itu cantikat. Jadi pre-session itu fungsinya adalah untuk building rapport. Iya. Membangun trust dan sebagainya. Kemudian sambil menggali goals-nya apa, tujuannya apa gitu kan. Nah, ada yang habis itu lanjut, ada yang enggak juga gitu. Tapi pada saat pre-session itu kita bisa sensing. As a coach itu bisa sensing gitu ya. Kira-kira lanjut nggak, misalkan bener nggak ini mau di coach apa enggak. Nah, pada saat pre-session itu aku juga pasti akan bertanya, kamu sudah pernah ke psikolog atau sedang ke psikolog atau sudah pernah ke psikiater, sedang psikiater gitu. Dan 90% klienku itu pasti bilang aku sebenarnya sedang dalam sesi konseling juga Kak, psikolog gitu. Atau aku alasanku pengen ketemu sama Kak Dodi adalah aku pengen berhenti minum obat. Misalkan kayak gitu-gitu nih contohnya. Tapi aku pasti akan selalu bilang begini, kalau untuk psikolog, nggak apa-apa kamu lanjut sesi, kita juga sesi coaching gitu. Karena ini dua hal yang berbeda kan. Yang satu konseling, yang satu coaching gitu kan ya. Karena ada juga kan yang beberapa yang bilang aku nggak cocok sama psikologku judgmental. Ya pada dasarnya semua profesi kan ada kayak gitu ya. Betul, Dokter juga ada yang kayak gitu. Jodoh aja mesti dicari dan beda-beda. Pemirsa, apalagi psikolog, psikiater, dokter. Nah, ada gitu. yang cocok, ada yang cocok, ada yang nggak, preference individual kan. Jadi aku bilang nggak apa-apa, kamu lanjut sesi sama psikolog nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Sama sambil jalan sama sesi coachingnya. Tapi ya balik lagi kalau ke psikolog masih agak inilah fleksibel gitu ya. Tapi kalau yang di psikiater aku selalu bilang, kalau kamu lagi minum obat, jangan sembarangan putus obat. Aku nggak mau, karena itu bahaya banget, guys. Ini sebagai orang farmasi tahu ya dampak-dampaknya obat-obat seperti itu ya. Obat-obat relaksan, kemudian yang hubungannya sama aneurisma kayak gitu kan sangat berbahaya. Jadi nggak boleh sembarangan putus obat. Kalau mau berhenti minum obat, konsultasi ke dokter. Tapi kamu tetap boleh sesi gitu. Cuma obatnya tetap diminum. Kan pressure ya, kayak harusnya kebalik, tapi ini jadi gitu loh. Harusnya kayak yang merekomendasikan ke ini, tapi banyak kan yang karena banyak sih alasannya mereka karena mereka pengen cari alternatif pendekatan yang lain, pengen berhenti minum obat. Obatan alternatif. Betul, memang guys, memang. Jadi banyak fungsinya. Jadi kalau ke psikolog, konseling itu, ini correct me if I'm wrong ya, karena dirimu kan psikolog ya. Itu kan healing ya, maksudnya kayak mencari sesuatu akar masalah, kemudian nanti disembuhkan gitu kan, healing. Correct me ya kalau aku salah ya. Terus kalau ke psikiater jelas karena itu obat, ada obatnya, nggak boleh sembarangan karena udah ngefeknya ke saraf-saraf, jadi perlu ada bantuan chemical gitu-gitu kan. Nah, kalau coaching ini bagaimana coach membantu coach, namanya coach ya, membantu coach untuk mencapai tujuan. Kan misalkan tujuannya di set ada di A. Kemudian along the way selama perjalanan ini, sesi ini misalkan ada ganjalan batu sandungan di tengah-tengah, nanti kita akan berhenti dulu. Akan tanya dulu, kamu mau batu sandungannya ini mau diapain? Kita mau lompatin aja, dilewatin supaya tetap sampai ke tujuan, atau kamu mau apain dulu nih gitu. Karena ini ganjalannya bisa macam-macam, Kak. Dan biasanya ini berhubungan dengan masa lalu kan. Entah itu trauma, entah itu fobia, entah itu banyak banget macam-macam. Lewatin aja kan nggak apa-apa, yang penting aku mencapai tujuan. Ya udah, nggak diapa-apain. Tapi kalau kita mau selesaikan dulu, ya bisa kita bantu gitu. Nah, kalau misalkan udah mentok banget, kemudian nggak bisa, ya baik lagi, kayaknya kamu mungkin perlu entah itu cari formula lain atau
coba konsul lagi ke psikolognya atau Hmm. macam-macam. Oke. Pendekatannya macam-macam. Oke. Tapi balik lagi ini menghambat pencapaian goals-nya nggak Oh, gitu. oh, oh. Kalau iya kita bisa mundur dulu, kita nggak usah maju dulu, kita mundur, kita Beresin. Nah, jadi coaching itu tidak mencari masalah ya, Kak. Tidak mencari itu bukan berarti tidak tahu masalahnya apa. Iya, iya. Oke. Jadi kadang-kadang kita tahu, tapi karena kita tidak mau judgement, kita tidak mau nge-cut proses dan sebagainya, kita biarkan mengalir aja. Berarti bukan mencari masalah kemudian menyelesaikan masalahnya, tapi lebih kayak tujuannya apa dan gimana caranya mencapai tujuan itu. Betul, gitu. Dan itulah kenapa kalau coaching itu seninya kan dancing in the moment kan. Nggak bisa kita menyusun pertanyaan gitu. Iya. Karena dari sesi itu bisa muncul pertanyaan yang berbeda. Coaching itu kan kuncinya ada di powerful question kan, provoking mind. Iya. Gitu. Orang yang tidak terbiasa diprovok mindnya kan kadang-kadang sebenarnya tahu solusinya tapi kayak bingung gitu kan. Karena solusi terbaik itu datang dari orang yang paling dekat dengan masalah kan, atau dari sumber masalahnya itu sendiri. Jadi kalau kita punya masalah, sebetulnya kita adalah solusi yang paling tepat untuk masalah kita gitu. Dan kita tahu solusinya apa. Kita problem solver dari masalah kita sendiri gitu kan. Tapi kadang perlu ada orang yang membukakan jalannya dengan membuat pikirannya terprovok untuk mendapatkan kreatif solution gitu-gitu. Oke. Nah, berarti kan tadi bahwa kasus yang Mas Dodi dapat itu adalah 90% yang udah pernah ke psikolog dan psikiater. Atau gitu. sedang gitu. Aku penasaran justru case-nya tuh kayak gimana gitu, dan yang bikin beda sama general coaching tuh apa gitu case-nya. Balik lagi ya, ini sebenarnya nggak 11-12 pendekatannya. Kalau general coaching pendekatannya sama seperti observasi dan sebagainya, itu nggak bisa juga disebut seperti ini. Tadi seperti aku bilang ada orang yang seneng framing. Maaf Kak, kesana. Oh iya. Saya kalau lagi ngobrol sama orangnya guys gitu. Jadi aku ada monolog. Ada pemirsa juga di sana. Sorry ya guys. Nanti kalau kalian mau nanya aja langsung. Di kolom komentar. Banyak banget loh di sana yang nonton. Apa sih tadi pertanyaannya tuh kan? Mohon maaf, kasusnya gimana? Kasusnya macam-macam ya. Jadi ada yang berhubungan dengan keluarga, ada yang berhubungan dengan pasangan, karir, banyak banget macam-macam dan sangat variatif gitu. Yang jadi highlight biasanya kebanyakan munculnya itu triggernya itu dari kebanyakan ya pola asuh. Masa tumbuh kembang kayak gitu ya. Kemudian lingkungan sekitar, support system lah ya boleh dibilang. Kebanyakan itu. I see. Gitu. Kalau para pekerja profesional? Kenapa? Ada yang datang ke Mas Dodi juga? Ada. Kebanyakan karena apa? Jadi klien-klien saya dia mau pengen mencapai apa? Gitu. Klien-klien itu memang sebetulnya kebanyakan memang pekerja kan. Kan awalnya kan dari murid-murid itu kan yang di training, kemudian mereka kayak perlu ini karena ada kantor juga yang menyediakan seperti ini kan. Jadi ada divisi khusus yang melayani coaching, counseling kayak gini, tapi ada juga yang enggak gitu. Nah, macam-macam, kebanyakan ada yang sama atasan, sama kolega, sama peer, bagaimana dia ingin mendobrak insecurity-nya, misalkan dia dipromosi, tapi dia nggak yakin nih. Banyak banget lagi yang ngerasa dengan gitu. Dirinya sendiri, kayaknya aku nggak bisa, misalkan kayak gitu. Atau ada yang overconfident, kayaknya aku nih bisa gini, tapi reputasinya tidak seperti itu, gitu kan. Ada yang seperti itu juga. Banyak macam-macam, Kak. Yang paling menarik? Paling menarik, aduh menarik semua, aku nggak bisa pukul rata yang paling menarik atau enggak ya. Atau yang paling menantang deh. Paling menantang, oke. Episode sebelumnya kita bicara tentang growth mindset kan, jadi kita bilangnya paling menantang. Oke. Ini menarik ya, kalau menantang ini sebenarnya ini juga sangat evaluatif ya, karena menantang bagi satu orang belum tentu menantang buat orang yang lain gitu. Tapi ada salah satu klienku itu yang
Ini konteksnya bukan cuma pekerjaan aja ya, karena dia itu ketika sesi, sebenarnya dia excited untuk sesi itu gitu ya. Tapi setiap kali dia mendengar kata sesi, dia tuh anxiety-nya muncul. Oh, Jadi ada anxiety attack gitu. Dia akan demam dulu lah malam sebelumnya, tapi dia menantikan sesi itu gitu. Oh, tapi dia cemas dengan sesi itu. Betul. Oke. Tapi dia sangat menantikan sesi Iya, itu karena dia tahu pada saat sesi dia akan mendapatkan enlightenment gitu, ada epiphany gitu yang mungkin dia tidak akan, tapi dia cemas dulu. Itu bahkan sampai ada satu momen ketika sedang sesi, mungkin pertanyaanku terlalu powerful gitu, dia menunjukkan kondisi fisiologis yang sangat kentara gitu. Dia gemeter. Saking cemesnya. Saking terprovokasinya gitu. Oh, oke. Jadi gemeter sampai nggak bisa ngomong gitu. Diem. Ya udah kalau udah kayak gitu kita break state. Break state. Jadi break state itu kita mengembalikan state dulu gitu. State itu kondisi mental fisiologis ya, dibalikan dulu. Baru kalau udah siap lanjut, kalau nggak siap ya sudah, nggak apa-apa. Dan karena itu sangat melelahkan Kak, both bagi coach dan coachinya, itu nggak boleh kelamaan. Berapa idealnya? Lama itu durasinya? 45 sampai 60 menit itu idealnya ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi slow, lagi nggak ada antrian, pemirsa. Rendah untuk meninggi kembali, menunjukkan bahwa klien saya banyak. Enggak sebanyak itu kok, gengs. Klienku enggak sebanyak itu karena aku memang batasin. Oke. Kan ngajar, jadi aku nggak buka praktek gitu loh, Kak. Weekdays kebanyakan aku ngajar, jadi kebanyakan klien-klienku itu juga para pekerja kan. Mereka slow-nya kalau lagi pas weekend gitu. Jadi kadang-kadang kita sesinya kan weekend tuh. Dan karena aku nggak buka tempat khusus, biasanya aku akan meminta coaching-nya untuk pilih tempat yang nyaman buat kalian. Yang nyaman buat kalian. Kalian tidak merasa pressure kalau misalkan tiba-tiba nangis, tiba-tiba gemeter kayak itu tadi, teriak, dan dilihatin orang nggak ada masalah gitu. Pilih tempat yang nyaman buat kalian, kita sesi di sana gitu kan ya. Dan karena kebanyakan weekend. Soalnya kalau misalkan mau after office gitu, itu aku juga lelah Kak, kan Kak. Iyalah. Jadi kayak nggak punya tenaga juga, nggak bagus soalnya state-nya jadi udah terganggu. Karena aku perlu menyiapkan state untuk coach dan untuk coaching-nya dan untukku sendiri gitu kan ya. Jadi mereka akan milih gitu. Kadang-kadang tuh aku bisa seharian di satu tempat itu. Nanti orang datang selesai ada gitu. Kebanyakan duduknya. Betul, tapi ya kayak gitu risikonya karena memang waktunya juga terbatas dan aku memang sengaja tidak mau terlalu banyak juga. Buatku juga draining kan karena sebagai orang yang hit people. Tapi berhubungan dengan people itu sangat challenging loh guys. Maksudnya kayak memang kita tidak terlibat drama. Disarankan sebagai seorang coach itu tidak terlibat dramanya coaching. Tapi kan mau nggak mau residu itu kadang-kadang pasti ada kan? Ketinggalan kadang-kadang. Bagaimana kita detach-nya, berdisosiasi itu kan kadang-kadang suka challenging juga. Betul. Balik lagi ke yang tadi ya. Berarti yang challenging tadi, yang sampai cemas itu dia tujuannya dia mau ngapain? Dia sebenarnya awalnya itu dia cuma pengen tahu sebetulnya aku ini sakit apa gitu. Sakit fisik. Sakit apa gitu. Oke, karena maksudnya aku kenapa bilang, mereka apa yang membuatmu bilang kamu sakit? Iya, apa itu? Ya makanya, karena kadang-kadang mereka tuh memberikan afirmasi ke diri sendiri bahwa aku sakit gitu kan ya. Padahal kamu tuh nggak sakit gitu loh ya. Mungkin dia ngerasa ada masalah gitu ya. Ada yang nggak benar gitu. Karena dia juga berobat ke psikiater. Orang kalau udah dengar obat itu kan notabene larinya ke sakit kan. Gitu. Jadi mungkin dia mengasosiasikan itu dengan sakit atau kalau dia ada mental issues gitu, orang-orang karena banyak yang bilang kamu sakit jiwa gitu kan. Zaman dulu kan gitu ya kan. Jadi istilahnya kemudian disakit. Padahal ya kita hilangkanlah kata sakit itu karena kamu sebenarnya nggak sakit gitu. Jadi dia tuh kayak kalau lagi ke-trigger dengan sesuatu yang jadi concern-nya dia ini, yang itu adalah berawal dari rumah gitu ya, dari keluarganya, ke bawah ke tempat kerja, kemana gitu. Itu dia bisa sampai masuk rumah sakit. Literally masuk rumah sakit. Karena cemas dan
ya nggak tahu ya triggernya apa, tapi tiba-tiba kemudian dia asam lambungnya naik lah, apanya. Dan dia memang benar-benar reaksinya udah masuk. kemana-mana Betul, ya. betul. Dan itu kan nggak bisa cuma lewat coaching aja. Betul. Nggak bisa. Ya kamu ke rumah sakit aja, perlu minum obat kamu gitu. Iya. Karena memang itu, kalau itu sakit ya, maksudnya kayak asam lambung naik, kemudian itu kan nggak bisa. Silakan kamu lah. Nggak cukup. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa kayak gitu. Nah, dan kadang-kadang kondisi-kondisi itu dipicu oleh psikosomatis kan. Sebetulnya enggak, tapi jadi ada beneran karena mindsetnya itu tadi. Nah, bagaimana kita mengelola mindset itu yang kemudian jadi pendekatan. I see. Nah, aku mau jadi ingat sesuatu, Mas. Kalau di kantor, ya kan kita inilah ya, sering banget tuh dapat kerjaan yang banyak gitu kan. Ya karena tuntutannya begitu gitu. Mungkin ada yang stres, ada yang burn out, ada yang mungkin mereka ngerasa nggak enak buat nolak kerjaan gitu kan. Nah, gimana pada akhirnya pendekatan ini tuh bisa dipakai gitu ya. Kalaupun seandainya ternyata mau ketemu Mas Dodi ternyata jadwalnya padat gitu kan, nggak bisa ketemu. Yang penting ada waktu. Enggak, bercanda. Enggak, guys, bercanda ya, guys. Jangan diambil hati, tolong. Saya kalau bilang, les. Diam lu, Chan. Jangan jawab sama lu. Ada 2 pertanyaannya. Ya. Pertama, bagaimana pendekatan ini tuh bisa membantu? Yang kedua, ada nggak tips praktis gitu ya? Mungkin yang bisa dicoba sama teman-teman di rumah gitu. Oke. Sebetulnya pendekatannya itu bisa apa aja ya. Yang penting gini, teman-teman. Ini ada presupposition yang bagus banget di NS Coach. Apa itu? Presupposition itu kayak premis ya. Jadi, the map is not the reality. Oke. The thing is, we respond according to our map. Oke. Jadi map itu adalah analogi untuk persepsi kita. Map kita, persepsi kita, itu belum tentu realitanya. Tapi kadang-kadang kita merespon sesuatu itu berdasarkan map yang kita punya, berdasarkan persepsi yang kita punya. Berdasarkan persepsi yang kita punya. Gitu. Berarti ini mindset. Mindset. Makanya balik lagi kan. Iya. The map is not the reality. The thing is we respond according to our map. Iya. Ya. Tidak ada orang yang sakit. Kalau kita bicara mental, ini menurut keyakinan saya, meskipun ya kalau sudah hubungannya sama saraf ya itu beda sakit case ya, itu kan. beda case. Tapi semua orang sebetulnya they work perfectly well. Hanya bagaimana kita mengoptimalkan, mengakses kemampuan kita, strength kita, kejeniusan kita yang perlu kita gali. Formulanya itu beda-beda. Jadi kalau tadi ada tanya pendekatan bagaimana untuk orang-orang yang di kantor punya masalah ini, masalah itu. Kadang-kadang kita perlu detach, kadang-kadang kita perlu berdisosiasi untuk melihat dari POV, sudut pandang yang berbeda, supaya map kita juga lebih luas, lebih kaya, sehingga nanti kita merespon dengan map yang lebih luas, yang lebih lengkap juga. I see. Jadi, kadang-kadang yang membuat pergerakan kita terbatas adalah karena map kita terbatas. Jadi kita mental block gitu. Kayak, kurang main, kurang jauh mainnya. Aduh, nggak bisa lewat sana, jalannya buntu. Enggak. Padahal ada jalan yang lain. Ada jalan lain, lu muter dikit nyampe gitu ya kan. Tapi emang perlu muter. Iya. Kayak itu di sana ada tembok. Ya kalau lu mau dobrak, lu bisa nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada juga jalan yang lain. Karena kalau mau cari jalan lain ada, cuma agak muter dikit gitu. Nah itu kan mindset kan, balik lagi kan, sudut pandang POV. Jadi ini yang perlu mungkin ini menjawab yang tadi. Jadi bagaimana balik lagi ke mindset. Mapnya itu, mapnya diperbaiki dulu, POV-nya diperluas gitu. Lalu yang kedua tadi apa pertanyaannya? Tips praktis. Oke. Guys, yang namanya tips, tips itu
bisa bekerja, bisa tidak. Namanya juga tips. Kan preferensinya individu, ya kan? Buat saya bekerja belum tentu untuk Kak Putri, enggak. Kan namanya tips ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya punya sesuatu, tips yang kalian sebut tips itu, works for you, good, lanjutkan. Tapi kalau tidak, it means Kembali ke Mas Dodi. Appointment. Oke. kalau enggak, berarti kalian perlu mencari formula Iya, yang iya. yang cocok untuk kalian. Namanya juga tips Iya. kan. Tips itu, jadi jangan dimakan mentah-mentah. Wah, ini tipsnya nggak berguna ya. Memang nggak Itu kan cocok pada aja. umumnya berhasil, pada umumnya Pada umumnya begitu. berhasil, Makanya gitu. disampaikan. Oke. Nah, ini menurutku balik lagi tipsnya seperti episode kita sebelumnya. Self awareness itu penting sekali, guys. Jadi kenali dulu diri kalian. Apakah itu challenging? Bisa jadi sangat challenging karena balik lagi diri kita adalah mikrokosmos alam semesta. Jadi bener kan, kayak mempelajari banyak hal yang kita nggak tahu dan luas banget, padahal itu sebenarnya diri kita sendiri. Iya, iya. Kan ada kadang-kadang orang yang, wah, kalau klien-klienku ya, kadang-kadang, wah Pak, saya juga nggak tahu nih apa yang saya mau, misalkan gitu kan. Itu sulit nggak sih? Challenging kan? Oh iya. Mohon maaf, challenging ya. Tergantung sih ya, kalau dia bisa diajak untuk Bereksplorasi. bereksplorasi, Iya. kan ada ya kadang-kadang orang yang memang itu tadi kayak dinamika kelas harus dikipasin Iya, kenceng iya, banget iya, gitu iya, baru iya. terbuka. Wah, memang itu sangat melelahkan sekali. Jadi kalau mau bisa diajak cepet, eksplorasinya mungkin akan lebih cepat menemukan jalan untuk mencapai goals-nya. Tapi kalau enggak ya mungkin perlu muter-muter dulu I see, pendekatannya I gitu. see. Approach-nya perlu lewat mana dulu, lewat sini nggak berhasil, lewat sana, lewat Iya, sana nggak berhasil, iya, lewat iya. atas gitu-gitu loh. I see. Jadi tadi berarti kan tipsnya adalah self awareness. Self awareness, kenali diri sendiri Kenali diri dulu. Kalau sendiri. sudah mengenali diri sendiri, pastikan purpose-nya. Purpose-nya mau kemana dan mau ngapain. Betul. Nah, oke. Ini yang tidak kalah penting adalah kalian memperhatikan reputasi atau brand tidak. Gitu. Kalau itu diperhatikan, maka itu juga perlu menjadi concern. Kalian pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa? Oh. Karena reputasi kan yang menilai lingkungan di luar, Iya, iya, bukan iya. kita kan. Betul, betul. Dan kalian mau branding diri kalian seperti apa? I Gitu. see. Jadi itu penting kalau Oke. menurutku. Jadi kalau pendekatan NS ini pertama mindset dulu. Mindsetnya itu yang harus diperluas referensinya, ya. Kemudian tadi kalau kita mau misalnya ada masalah apa segala macam, kalau mindset udah bener nih, udah banyak template-nya, maka tadi kita bisa tahu nih sebenarnya kita batasnya ada di mana, mampunya apa, gitu-gitu ya. Nggak bisa bilang benar salah juga ya Kak ya. Jadi mindset-nya yang penting sesuai dengan purpose kita. I gitu. see. Jadi I see. aku sangat hati-hati untuk bilang benar salah karena itu sangat evaluatif. Iya. Benar untuk orang Dan lain. itu tidak dilakukan selama coaching itu. Jadi Oke. kamu harusnya begini, aku nggak pernah pakai kata harusnya kayak gitu. Aku lebih senang kalau pakai kata perlu gitu. Jadi Relevan nggak dengan tujuan gitu kan? Jadi misalkan sama aja gini, ya? aku harus gimana Kak, misalkan seperti itu. Nggak ada yang mengharuskan kamu gimana-gimana. Iya juga sih. Pertanyaan adalah kamu perlu apa tidak. Iya, I have to sama I need to beda loh ya. iya benar-benar. Ya kan? Kalau perlu itu kamu berasal dari dalam, Betul. yang memerlukan dirimu sendiri. Kalau harus itu kesannya seolah-olah ada tuntutan dari luar yang mewajibkan kamu. Balik lagi, kalau bisa dari dalam munculnya. Berarti yang pertama Ya kan, harus kan? Berarti Nggak ada yang mengharuskan, yang perlu. hal pertama yang perlu diidentifikasi Nah. adalah tujuannya apa. Baru nanti Self awareness, tentukan purpose, Tentukan kemudian ketujuannya misalkan perlu ada reputasi, branding, nanti Ya. menyesuaikan. I see. Oke. Kalau Gitu misalnya ya, Kak. mau butuh Kode marketingnya jangan terlalu hard selling dong, ya kan? enggak nih guys, mungkin teman-teman masih mau pengen tahu tentang NS coaching, boleh banget nanti kalau mau diskusi di komentar Boleh. ataupun tanya-tanya, monggo gitu ya. Googling juga boleh. Googling juga boleh. Karena kayaknya nggak akan cukup deh waktunya buat bahas Betul. ini tuh dalam waktu yang singkat banget tuh kayaknya. Betul. Berapa hari trainingnya? Training? Ya, untuk coaching maksudnya? iya. Idealnya? Yang NS coaching ini dirimu ngambil sertifikasinya tuh berapa hari? Aduh lama Kak. 5 hari ada. Oh lebih. Lebih lah. Terus mau dibahas 30 menit. Sulit kawan-kawan gitu kan. Hampir 2 minggu kayaknya. Wow. Oke. Itu karena panjang itu. Dan itu kelasnya tuh seharian dari jam
8 sampai 9 malam pokoknya. Allah. Serius panjang. Dan Panjang itu masih banget ada level-level berikutnya. Jadi guruku itu meng-encourage aku sebetulnya untuk ambil higher certification karena supaya bisa master gitu loh, kayak Ya. bisa ntar ngajarin para coach-coach yang lain gitu. Ya. Tapi kan waktunya nggak ada ya guys. Sekolah itu kan perlu waktu. Nih, saya belajar untuk mengobservasi mulut berbicara tentang waktu, tangan berbicara ini ya guys, tahu ya apa Loh, artinya? bener kan? Oh, iya, Sekolah itu kan nihil kan? Iya, bener. Sangat nihil gitu. Jadi kenapa aku kemudian jadi kayak gini, ini kayak orang yang ekstrovert, seolah-olah itu adalah bagian dari mindsetku juga gitu. Kalau kamu Putri lihat Instagramku, kan ada foto, ada reels kan. Iya. Foto itu adalah aku yang lama, kayak yang nggak mau menampakkan jati diriku. Makanya aku banyak kan foto di toy fotografi kan. Iya. Ya kan, banyak kan foto-foto mainan. Karena itu adalah bagaimana aku menginterpretasikan diriku yang nggak pengen kelihatan tapi pengen berkarya gitu. Iya. Kemudian di rilis ini adalah bagaimana aku men-challenge diriku untuk Iya, banyak loh cerita sekarang. Itu baru-baru aja loh, guys. Rilis aku bikin di situ juga challenging buat. I see. Oke, guys, closing Mas. Closing. Apa Mas? Apa pesan mungkin bagaimana pendekatan Oh ya, itu tadi bisa itu dipakai? bagus yang tadi presupposition itu kayaknya bagus jadi closing ya. Ya, gimana? The map is not the territory. The thing is we respond according to our map. Jadi kalau kita mau punya respon lebih kaya, lebih luas, perkaya map kita, perkaya sudut pandang kita supaya kita tidak terjebak dalam satu pergerakan dan satu tempat. Karena dunia ini begitu luas. Begitu. Keren. Oke, terima kasih Mas Dodi. Gampangnya kalau dengerin orang ngemeng ya guys, challenging untuk dilakukan. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Mas Dodi atas waktunya. Sama-sama. Seminggu lagi kesini lagi nih. Asik. Serius. Guys, mau nggak? Mau bahas apa dulu? Kalau mau, tolong ramaikan di kolom komentar. Tapi komen dulu ya guys, komen, nonton yang banyak ya. Baru nanti seminggu lagi diundang sama Kak Putri. Oke, ya udah. Makasih ya guys udah nonton. Dadah. Dah.